selamat pagi pemirsa, apa kabar? Senang sekali kami dapat berbagi informasi serta topik hangat yang diperbincangkan di Nusantara karena Anda sedang menyaksikan Kabar Nusantara. Kembali lagi dalam Kabar Nusantara ini, kalau kita ngobrolin soal sepak bola ini kan universal, bisa dilakukan oleh siapa saja, ini tidak terbatas budaya, jenis kelamin, dan juga pastinya kalau misalnya keterbatasan fisik. Ini kalau misalnya kita ngomongin soal sepak bola amputasi Indonesia, ini diam-diam dalam sunyi tapi juga ternyata memberikan prestasi, dan nanti di bulan Oktober akan bertanding di Piala Dunia Amputasi di tahun 2022 di Turki. Ini kalau misalnya itu bagaimana sebenarnya dukungan pemerintah? Apakah baru berprestasi dulu, baru mendapatkan dukungan? Sudah hadir bersama dengan saya, ini anggota Komisi 10 DPR RI, Bu Ledia Hanifah Amalia, dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, dari Dapil Jawa Barat 1. Assalamualaikum, selamat pagi Bu, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Juga sudah bersama kami nih Kapten Adit. Ini salah seorang Kapten Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia. Selamat pagi Mas Adit, apa kabar, Kap? Pagi. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Dan juga pasti bersama saya ini Mas Bayu Guntoro, pelatih Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia. Apa kabar Mas Bayu? Sehat ya Mas? Sehat. Bu Ledia, kalau kita ngomongin soal bagaimana sepak bola amputasi Indonesia sejauh ini sudah akan segera berangkat dan juga mewakili Indonesia di Piala Dunia 2022. Sebenarnya Ibu sudah mendengar belum sih Bu, sebelum mereka ini akhirnya lolos untuk mewakili Indonesia di Piala Dunia? Jadi sebenarnya interaksi dengan Persatuan Sepak Bola Amputasi Indonesia tuh udah cukup lama ya. Jadi dari sebelum kita bahas undang-undang tentang keolahragaan. Betul. Jadi waktu itu Komisi 10 lagi bahas undang-undang tentang keolahragaan. Mereka juga menyampaikan aspirasinya karena sesungguhnya olahraga penyandang disabilitas waktu itu di undang-undang lama masih disebut penyandang cacat, itu sudah harusnya masuk, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa cuma satu macam karena ternyata cabang olahraganya sangat banyak. Jadi harus diakomodasi ya, diakomodasi, dan mereka menyampaikan waktu itu. Langsung akhirnya kemudian kita punya webinar bersama dengan Kementerian Pemuda Olahraga, kita minta mereka langsung menyampaikan. Jadi salah satu upaya, karena ada olahraga tunanetra beda lagi, ada olahraga untuk tuli dan lain sebagainya ya. Mereka punya pertandingan internasional yang juga ada dilakukan. Jadi memang harus betul-betul dilihat. Nah, untuk sepak bola amputasi ini semula itu kan masuknya dalam kategori olahraga masyarakat. Tapi kan kenyataannya olahraga penyandang disabilitas itu banyak yang berprestasi, harusnya bisa ditangani di olahraga prestasi. Nah, jadi bagian di mana di internal Kemenporanya sendiri juga harus bekerja sama di internalnya dan juga berikan support kepada banyak. Karena toh cabang olahraga itu banyak, selalu berkembang, apalagi dengan olahraga masyarakat yang sekarang juga ada. Jadi memang betul-betul harus memberikan perhatian khusus gitu pada semua jenis olahraga. Meskipun di desain besar olahraga nasionalnya kita tidak menyebut sepak bola ya. Justru malah olahraga-olahraga lain yang kira-kira nanti bisa menghasilkan medali di Olimpiade. Oke, nah kalau misalnya Adit, kalau misalnya ngomongin soal perjalanan singkat akhirnya tim sepak bola amputasi Indonesia bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2022, gimana Mas? Karena pas persiapan selama kualifikasi Piala Dunia itu kita mandiri gitu. Oke. Nggak ada apa ya. Dari awal TC seminggu tuh kita pindah-pindah latihan. Dari lapangan ke A, B, akhirnya dapat bantuan gitu dari Ibu Ledia. Ya dari situlah dapat apa ya, kemudahan lah untuk kita menjalani latihan seperti fasilitas lapangan, terus bola. Terus dari bis juga, kan awalnya kita berangkat hanya sebatas menggunakan kendaraan pribadi gitu. Makin sini baru ada bantuan bis dari Bolivia.
Oke, tapi kalau misalnya kita ngomongin ini sebelum jadi waktu piala kualifikasi ini dapat di berita nih sampai katanya waktu di Malaysia minum air mineral aja untuk satu air mineral itu dibagi-bagi itu sebenarnya dari teman-teman sendiri sudah meminta bantuan atau dukungan ke pemerintah atau Kementerian Pemuda dan Olahraga nggak sih, Mas? Kalau itu sih nggak tahu sih, urusan manajemen ya. Kalau Oke. saya hanya sebatas pemain, fokus dari. Oke, kalau misalnya Mas Bayu nih sejauh ini dari pelatih sendiri, bagaimana sih sebenarnya Mas? Kalau misalnya kita ngomongin soal sepak bola amputasi Indonesia ini, sejauh ini bagaimana progresnya Mas? Eh, saya datang ke sepak bola amputasi dari nol. Saya datang dari nol. eh, Waktu tanggal 27 Juni itu adalah debut saya pertama kali untuk megang latihan mereka. Ya saya pikir saya megang sepak bola amputasi ini benar-benar dari nol. Karena waktu saya coba datang dan lihat latihan mereka, karena mereka backgroundnya bukan pesepak bola, jadi secara teknik, skill, pemahaman sepak bola, fisik, benar-benar dari nol. Oke. Jadi untuk sampai 2 minggu atau 2 bulan sekarang, kita berjalan sudah 2 bulan, progresnya ya lumayan sangat baik sih. Dari hal-hal dari komponen-komponen yang tadi saya sebutkan, dari aspek pemahaman sepak bolanya, dari tekniknya, dari skillnya, fisiknya pun udah mulai lebih tertata, lebih terbenah untuk mengarungi event Piala Dunia ini di sepak bola amputasi ini. Kalau Cap Adit sendiri sebenarnya persisnya permainan sepak bola amputasi ini sama nggak sih Mas sama sepak bola pada umumnya? Kalau secara general masih sama gitu. Cuman kita berbedanya dari tumpuan. Oke. Kita bertumpu pada tongkat karena menggantikan kaki yang hilang. Untuk para pemain, terus untuk kiper nggak ada tangan sebelah karena regulasinya Oke. dari peraturannya. Terus dari kalau misalkan kita kena tongkat, bolanya itu handsball. Oke. Handsball. Terus kita juga semi gitu, seperti futsal, lapangan bola kalau misalkan out ditendang. Terus peraturannya, terus dari kurang lebih permainannya sama sih. Pemainnya hampir sama. Kalau jumlah pemain berapa Mas? Jumlah pemain 7. 7 orang. Waktu juga nggak seperti 45 menit kali 2 gitu ya? 25 kali 2 ya. 25 menit kali 2. Dan juga kalau tadi misalnya juga tumpuannya ada ataupun juga menggunakan kruk tadi ya Mas ya. Dan juga kalau misalnya untuk kiper ini hanya mungkin kalau misalnya kakinya lengkap, tapi kalau misalnya itu kiper harus yang ada syarat lengan Tangannya nggak berfungsi satu. tangannya nggak berfungsi satu seperti itu. Kalau penggunaan bolanya juga sama ya Mas? Kalau bola sama sih. Oke, jadi kalau misalnya itu ada sejumlah perbedaan terkait dengan jumlah waktu dan juga jumlah pemain. Dan kalau misalnya handsball-nya itu kalau kena tongkat. Nah, sebenarnya seperti apa nih kalau dari Komisi 10 DPR RI sendiri dukungan yang diberikan dalam hal ini kepada Timnas Amputasi Indonesia ini selengkapnya setelah jeda berikut ini. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kabar Nusantara. Bu Ledia, ini kalau misalnya kita melihat bagaimana sih sebenarnya apa pemerintah kenapa sepertinya kayak lamban banget nih Bu memberikan dukungan kepada teman-teman kita Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia. Sebenarnya apa yang terjadi, harus prestasi dulu kah atau gimana kalau misalnya Ibu melihat seperti itu perjalanan mereka ini? Jadi kan seperti saya tadi bilang bahwa olahraga penyandang disabilitas itu sangat beragam. Bahkan olahraga yang non disabilitas juga kan beragam. Jadi untuk mengenali satu persatu tuh juga nggak mudah. Kalau kita tidak disosialisasi, kita kadang-kadang nggak ngerti gitu ya sebenarnya apa. Nah alhamdulillah kan ini sudah komunikasi sejak sebelum kualifikasi ya, sehingga kita bisa dorong pelan-pelan supaya kemudian banyak pihak yang membantu. Jadi sebenarnya Mas Uki bukan cuma Kemenpora yang membantu di awal-awal, itu Pusrehab Kemenhan juga membantu gitu, pelatihan di sana. Terus lambat laun kita bisa mengajak pihak swasta juga terlibat, apalagi setelah lolos ya dari kualifikasi masuk Piala Dunia, ada banyak sekali loh orang-orang baik yang mau membantu, mensupport.
dari program, dari kegiatan, dari perlengkapan dan lain sebagainya. Itu jadi bagian yang juga perlu kita apresiasi. Kami Komisi 10 juga mengapresiasi. Dan alhamdulillah kemarin misalnya sudah keluar surat izinnya siapa saja yang berangkat yang akan di-cover oleh pemerintah. Kalau kemarin ke Bangladesh kan ya cari-carilah tambahan-tambahan gitu. Dan kita juga berharap misalnya pelatihnya bisa lebih banyak yang berangkat karena menemani dan perlu diketahui mendampingi teman-teman timnas amputasi ini perlu banyak pendamping lebih banyak. Jadi bedanya olahraga penyandang disabilitas dengan olahraga pada umumnya yang non disabilitas adalah karena harus lebih banyak pendamping. Bagaimanapun juga gitu kan untuk membantu mempermudah proses dan melatih, mendampingi dan lain sebagainya. Dan tentu kita berharap pendampingnya pendamping yang profesional. Jadi ke sana kita berangkatnya juga dengan kesiapan yang penuh gitu. Oke. Tapi kalau boleh tahu gimana Ibu meyakinkan para misalnya kayak Kementerian Pertahanan, Kemenpora dan juga pihak-pihak swasta lain untuk meyakinkan bahwa maksudnya timnas sepak bola amputasi Indonesia ini patut untuk diberikan dukungan seperti itu, Bu? Bukan saya sendiri ya, artinya semua ketika kemudian sudah muncul lolos kualifikasi kan itu ada di berita. Ada banyak teman-teman media juga memberikan salah satu jalan gitu ya untuk semua bisa mengenali. Coach Bayu beserta teman-temannya juga memberikan bantuan yang luar biasa. Kemudian ada beberapa yang menyumbang tongkat, misalnya dari beberapa lembaga, ada yang sedang mempersiapkan perlengkapan-perlengkapan lain, seragam dan lain sebagainya. Itu jadi bagian yang kita harus syukuri karena lambat laun supportnya makin besar. Kita berharap nanti makin besar lagi gitu ya. Dan dari Kementerian Pemuda Olahraga juga makin lama makin besar. Tetapi memang namanya olahraga itu nggak bisa menggantungkan dari pemerintah aja, harus dari lintas sektor, termasuk juga swasta. Nah dalam hal ini ada banyak juga yang cukup banyak membantu, tapi memang tentu masih terus kita perlukan ya untuk pengembangan ke depannya. Kita baru punya persatuan sepak bola amputasi itu baru beberapa daerah. Misalnya Surabaya ada, Jember ada, Bandung sedang dirintis, di Jakarta belum ya. Di beberapa tempat sedang dicoba untuk dirintis. Karena apa? Ternyata yang Coach Bayu bilang yang nggak punya basic sepak bola kecuali Adit ya, yang lainnya itu semua dari nol, tapi bisa lolos kualifikasi. Artinya ada banyak potensi yang kalau diasah itu bisa bagus dan itu akan membawa nama Indonesia. Ditambah juga memberikan kepercayaan diri yang lebih baik ya buat teman-teman. Ternyata bisa kok kontribusi sama negara dengan kondisi apapun yang kita miliki. Nggak ada background aja bisa lolos piala kualifikasi. Gimana kalau misalnya sudah dilatih sama Mas Bayu sebelumnya? Wah ini bisa-bisa nih nanti mengukir sejarah nih. Kalau bisa ngomongin gimana nih Mas persiapannya untuk nanti Piala Dunia Amputasi di Turki nanti sejauh ini Mas Adit? Boleh silakan Mas Bayu atau Mas Adit. Persiapannya kayak gimana? Oh persiapannya kita persiapan selama 3 bulan. Dari staf pelatihan tuh membagi jadi 4 fase. Yang pertama fase persiapan umum, persiapan khusus, lalu persiapan prakompetisi, dan terakhir nanti persiapan di kompetisi. Nah saat ini kita udah masuk di fase persiapan khusus, di mana volume dan intensitas latihannya tinggi. Nah, tapi udah di akhir persiapan khusus. Nah kita udah mulai masuk di persiapan untuk prakompetisi, di mana lebih banyak untuk uji coba, uji tanding dan lain-lain. Masalahnya saat ini kami kesulitan untuk uji coba. Apa tuh Mas kesulitannya adalah keterbatasan dari tim-tim di Indonesia. Keterbatasan dari tim-tim amputasi Indonesia karena untuk liganya memang masih belum berjalan. Lalu belum berjalan secara profesional. Ditambah event yang kita hadapin ini kan event yang bukan main-main ya, event dunia. Apalagi kita tergabung di grup C, yang dimana kita tahu kita tergabung di grup berat, yang ketemu negara-negara yang lebih berpengalaman seperti Inggris, Amerika lalu Argentina. Nah saya perlu uji coba untuk internasionalnya, untuk 1 bulan terakhir, agar saya tahu tolak ukur kita ini seberapa siap sih sebenarnya untuk timnas amputasi ini, untuk menghadapi event Piala Dunia ini. Karena kalau kita pada akhirnya kita hanya berlatih tapi nggak ada alat ukur untuk bisa ngeliat seberapa jauh, ya saya pikir sedikit omong kosong terkadang. Kayak Adit kalau misalnya ngomongin soal tadi Mas Bayu juga mengatakan bahwa kita tergabung dalam grup C, ada Amerika Serikat, Inggris dan juga Argentina yang setidaknya mereka negara-negara yang sudah berpengalaman. Kalau Mas Adit sendiri persiapannya sebagai kapten mewakili pemain-pemain tim lain gimana Mas? Ada rasa strategi apa yang kira-kira bakal dikeluarkan? Kalau saya sih pasti all out gitu. Mungkin dari
eh, pertemuan pertama dengan negara-negara lain. Intinya saya memberikan yang terbaik sih. Oke. Nah, kalau misalnya ada pelajaran nggak sebelumnya di kualifikasi antara misalnya lawan Jepang atau juga Bangladesh tuan rumah, ada hal yang bisa dipelajari ketika misalnya nanti di Mas Adit dan juga teman tim-tim lain bisa digunakan di Piala Dunia nanti? Mungkin dari Jepang sih kemarin pelajarannya dari stamina. Oke. Kita kalah dari stamina, daya tahan, terus dari strength kita juga kalah. Tapi alhamdulillah gitu untuk Piala Dunia ini kami dipersiapkan lebih baik gitu. Jadi saya optimis untuk tampil di Piala Dunia nanti. Targetnya kira-kira juara ya, Mas? Ya, Jangan jangan dijawab nanggung, sekarang, juara aja. Jangan dijawab sekarang, tapi Mas Adit kita akan kembali lagi di Kabar Nusantara sesaat lagi. Kembali lagi di Kabar Nusantara masih bersama dengan Subki Abdul. Ibu, kalau misalnya ini kalau tidak salah Ibu akan memasukkan klausul terkait dengan perlengkapan olahraga disabilitas serta adanya pengurangan pajak pada alat bantu olahraga disabilitas dalam kemarin kalau misalnya sudah dimasukkan dalam undang-undang sistem keolahragaan atau belum nih Bu? Karena berkaitan dengan pajak ini tidak masuk ya di dalamnya. Kita kemarin ngobrol sama beberapa stakeholder dari Kementerian Keuangan, kita minta karena ini untuk olahraga semestinya bisa dikurangi. Karena memang lumayan gede sih ya. Kalau di total itu karena barangnya tidak dihasilkan banyak yang tidak dihasilkan dalam negeri, jadi bisa sampai hampir 27%. Jadi kayaknya kita masih harus mendorong karena ini untuk timnas mestinya bisa dikurangin gitu. Untuk olahraga terutama ya. Kan ini kebutuhan sehari-hari bukan barang mewah gitu. Jadi dan ini juga memang kebutuhan dipakai ketika olahraga. Dan olahraganya bukan sekedar olahraga hobi, tapi ini adalah olahraga prestasi. Jadi banyak yang masih harus kita lobby supaya ada klausul-klausul khusus untuk kebutuhan penyandang disabilitas, bukan cuma yang olahraga, tapi juga alat bantu dengar, misalnya itu juga termasuk yang harusnya bisa dikurangi. Karena kita nggak produksi dalam negeri. Kalau kita produksi dalam negeri mungkin akan jauh lebih murah. Makanya harus didorong supaya produksi-produksi dalam negeri dengan kualitas yang baik juga ada gitu. Kita nggak harus repot mendatangkan dari Mekanisme luar. nanti seperti apa Bu kalau di Komisi 10 atau bagaimana Bu? Di Komisi 10-nya paling kita cuma bisa menyampaikan kepada Menteri untuk membicarakan, tapi kita juga harus melakukan komunikasi dengan Komisi 11 misalnya berkaitan dengan perpajakan ini gitu. Oke, ini kan kalau misalnya ngomongin soal target, Menteri Pemuda Olahraga ini kan mengatakan bahwa targetnya 10 besar kalau nggak salah ya Bu ya. Nah, kalau dari Coach Bayu atau juga Cap Adit, kira-kira targetnya apa nih untuk nanti di Turki? Ya, saya percaya dengan proses, saya percaya dengan kerja keras dari kita semua, dari staf pelatihan, manajemen, pemain, doa-doa dari semua masyarakat Indonesia. Saya selalu percaya, saya selalu optimis bahwa kami targetnya adalah juara. Oke. Apapun itu. Walaupun sebenarnya belum ada gambaran gitu ya, karena ini pertama kali juga Mas Bayu sebagai pelatih untuk melatih timnas sepak bola amputasi. Yes, saya tetap optimis dan yakin seperti itu. Karena saya menanamkan kepada teman-teman bahwa kita harus jangan pernah mau kalah sama keadaan, jangan pernah mau kalah sama situasi, jangan pernah direndahkan. Cara satu-satunya untuk tidak direndahkan adalah ya harus menjadi pemenang. Oke, strategi apa nih Mas yang kira-kira bakal timnas sepak bola amputasi Indonesia keluarkan atau gimana? Atau itu masih rahasia? Itu masih rahasia. Kayak Adit gimana nih targetnya? Mungkin dari saya sih apapun hasilnya nanti intinya buat teman-teman berjuang dulu lah. Oke. Udah itu aja. Nah, kalau misalnya terkait dengan dukungan ataupun juga sejauh ini ada nggak sih yang Mas Adit merasa masih kurang dukungan yang diberikan oleh baik misalnya pemerintah, pihak swasta, dari kementerian atau dari DPR RI? Mungkin dari tongkat sih. Karena para pemain kan beda-beda dari pegangannya, terus ada jarinya yang ada, jarinya yang nggak ada, itu kan pegangannya berbeda-beda. Oke. Saya juga sih ini lagi menyesuaikan dengan tongkat yang baru, karena sebelumnya menggunakan tongkat GEA gitu, yang dari medis. Tapi apa ya, menjadi
hambatan gitu untuk saya ketika bertanding, karena saya mengalami patah tongkat berapa kali ketika selama kualifikasi. Ya mudah-mudahan untuk Piala Dunia nanti saya memiliki tongkat yang lebih lebih kuat sih. Nah itu gimana itu Bu? Kalau misalnya soal ke tongkat yang juga mungkin menjadi salah satu hal yang krusial juga, yang menjadi salah satu syarat juga nih Bu. Kalau tongkat kemarin udah ada yang ngasih bantuan dan kita sudah mendapatkan bantuan cukup banyak, nanti tinggal dibelikan tongkatnya ya. Dan memang benar kata Adit, memang perlu penyesuaian. Jadi dapat tongkat kayak apa juga tetap harus adaptasi gitu. Jadi kalau Apakah misalnya nggak mepet nih Bu waktunya? masih bisa, karena selama ini juga mereka menggunakan tongkat. Jadi ada yang sudah pakai tongkat sport, ada yang belum. Nah ini yang masih harus penyesuaian, mudah-mudahan bisa lebih cepat sehingga nanti bisa adaptasi. Udah gitu kita juga harus menyiapkan cadangan ya, cadangan buat Adit nggak akan sama dengan yang lain karena pasti udah disetelin gitu ukurannya. Dan teman-teman juga ada yang punya keterbatasan kan, yang jemarinya nggak lengkap ya, memang harus dibantu gitu ya, dimodif mungkin ya, supaya bisa tetap bisa dipakai gitu. Jadi karena kan kita nggak boleh pakai tongkat yang lain ya, misalnya yang biasa dipakai Karena sehari-hari karena ini kan persyaratannya. olahraga. Jadi memang masih boleh pakai tongkat kesehatan, tetapi nggak akan kuat gitu. Kemarin juga waktu latihan saya menyaksikan ada yang patah gitu ya. Kita bisa bayangkan patah kan harus cepat diganti. Nah makanya perlu ada cadangan dan cadangannya udah harus disesuaikan memang. Itu salah satu support yang diperlukan. Ditambah hal-hal lain yang juga kita masih beberapa yang diperlukan. Mudah-mudahan nanti bisa lebih kuat lagi insya Allah. Oke. Dan terakhir mungkin Mas Bayu dan juga Cap Adit, harapannya buat masyarakat Indonesia untuk dukungannya seperti itu mungkin boleh disampaikan. Silakan Mas Bayu. Ya, harapannya untuk masyarakat Indonesia ya, tolong support kami terus, dukung kami terus agar kami bisa berprestasi. Tanpa doa kalian semua masyarakat Indonesia kami bukan apa-apa. Tanpa dukungan kalian semua ya kami juga bukan apa-apa. Jadi ya kita besar juga karena masyarakat Indonesia. Mohon support dan dukung terus. Oke. Cap Adit. Ya, untuk masyarakat Indonesia, doakan kami yang akan tampil di Piala Dunia. Mudah-mudahan kita semua memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Apapun hasilnya, kami semua akan berjuang di sana. Gitu. Terima kasih. Thank you Cap Adit. Boleh dia mungkin nanti. Ya, alhamdulillah saya ingin mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang sudah mulai memberikan bantuan-bantuannya kepada Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia. Yang belum, kami tetap menunggu, jangan ragu-ragu karena masih banyak keperluannya yang juga memang tentu berbeda dengan olahraga non-disabilitas. Juga kami berharap doa-doanya yang mau ikut nonton ke Turki juga nggak dilarang. Berikan support dan semangat buat Timnas Sepak Bola Amputasi Indonesia. Berangkat kapan Cap? Tanggal 27 ya. 27 September masih bisa ikut ya Bu? Boleh kayaknya kalau mau. Ini pastinya mereka ini memang tidak mempunyai dua kaki ataupun juga dua tangan, tapi pasti kita percaya bahwa mereka tetap berjuang agar Garuda tetap terbang dengan dua sayap. Saya Subki Abdul, pastinya Cap Adit, Ibu Ledia, anggota Komisi 10 DPR RI, Coach Bayu, terima kasih. Sukses, semoga semua harapan, doa-doa dan juga dukungan dari semua masyarakat Indonesia nanti bisa menghasilkan prestasi yang lebih baik lagi, sehingga nanti dukungan-dukungan akan terus mengalir seperti itu. Terima kasih sekali lagi, dan saya Subki Abdul beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalam.